klarifikasi dari Pak John dan Pak Sabar. Yang dimana pihak Pak John dan Pak Sabar mendapatkan somasi dari kantor hukum yang menyampaikan apa itu? Press release. Oh, mereka belum somasi? Belum. Oh, belum somasi. Makanya ini yang aneh, harusnya jalurnya kan itu. Oke, jadi intinya hari ini kami ingin menjawab adanya press conference atau rilis dari pihak kantor hukum Arif Edison Arif Edison yang kemarin sudah membuat press release yang dimana isinya dari, kalau saya baca dari semua poin dari 1 sampai 6 ini adalah tidak bersesuaian dengan fakta, atau bisa dikatakan press release dan dia berbicara di media itu tidak sesuai dengan faktanya. Poin 1 dan poin 6 menuduh Pak John dan Pak Sabar untuk sesuatu yang tidak dilakukan, yang bertendensi fitnah, sehingga Pak John dan Pak Sabar yang mempunyai nama baik selaku seorang pengusaha yang sedang viral saat ini harus melakukan klarifikasi agar supaya para nasabah dan klien tidak menjadi resah akibat daripada pernyataannya di media saudara Arif Edison ini. Mungkin untuk lebih detail lanjutnya bisa disampaikan langsung oleh rekan saya, pengacara top ibu kota, Maci. Pengacara muda. Ya, silakan. Izin berkenan, Pak John, Sabar. Untuk menjawab press release, kita juga akan lakukan press release mengenai judul penjelasan PT 5 Sekawan Indonesia atas pernyataan saudara Arif Edison SHMH CLA CTL yang menurut pengakuannya dan press release nomor PR01-AEIL-2-2023 yang bertindak selaku kuasa hukum PT Adi Dharma Eka Prana tanggal 15 Februari. Maka itu kami kuasa hukum dari PT 5 Sekawan Indonesia akan menyampaikan hal-hal atau informasi sebagai berikut. 1. Bahwa PT 5 Sekawan Indonesia terlebih dahulu menyampaikan bahwa pihak selaku badan usaha selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam menjalankan kegiatan usaha selaku badan usaha sesuai maksud dan tujuan didirikannya perseroan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, saya akan menjawab tuduhan dari poin ke-1 dan ke-6 dari saudara advokat Arif Edison. Yang pertama, mengaku sebagai pemilik merek dagang High Five padahal bohong karena nama pemilik aslinya adalah Cindy Kurniawan. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah Sabar Tobing sebagai mantan karyawan dari PT 5 Sekawan atau perusahaan ingin mencuri merek tersebut dengan mendaftarkan merek itu atas nama pribadi yang mana melanggar perintah dan kepercayaan yang diberikan oleh para pendiri dan juga komisaris PT 5 Sekawan pada tanggal 15 Februari 2021. Dan poin 6, kita membantah bahwa mereka menyatakan membuat transaksi jual beli saham palsu dari para pendiri PT 5 Sekawan terdahulu sehingga melanggar pasal 39 Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang pajak. Sewaktu saudara Sabar Tobing dan Bapak John LBF dengan segala tipu daya ingin menyingkirkan para pendiri. Sebelumnya setelah merugikan perusahaan dengan membuat rekening terpisah untuk menerima pembayaran dari klien dari PT 5 Sekawan. Menjawab hal itu bahwa antara klien kami dengan Ibu Cindy Kurniawan telah melakukan penyerah terimaan yang sah berdasarkan perjanjian lisensi merek High Five sebagaimana akta yang dibuat di hadapan notaris
pada tanggal 28 September 2022 dan segala pembebanan pajak yang menjadi tanggungan klien kami atas segala transaksi yang menggunakan merek High Five telah dibayarkan seluruhnya berdasarkan bukti-bukti pembayaran dan bukti pemotongan pajak yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Secu, Direktoral Pajak, sehingga pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin 1 dan ke-6 menjadi terbantahkan secara hukum. Lalu kita juga akan membantah dari poin 2 dan ketiga dari saudara Arif Edison yang menyatakan bahwa menerima pembayaran atas pekerjaan hukum yang tidak bisa dilakukannya, bahwa saudara John LBF dan Sabar Tobing bukanlah lawyer atau advokat, bahkan tidak pernah sekolah hukum apalagi disumpah sebagai pengacara, namun berani menjual jasa hukum yang intinya seperti itu, dan tidak pernah mengerjakan jasa audit keuangan dan pajak yang sudah diterima pembayarannya sejak tahun 2022 kurang lebih senilai 600 juta dari PT Adi Dharma, malah menjadi calo atau makelar kasus semata dengan memindahkan pekerjaan tersebut kepada pihak yang tidak dikenal oleh PT Adi Dharma. Kita luruskan bahwa klien kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa yang profesional yang bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga dalam hal terdapat customer klien kami yang membutuhkan suatu jasa atau pelayanan di bidang tertentu sebagaimana pernyataan saudara Arif Edison sebagaimana poin kedua dan ketiga tadi, tindakan klien kami selaku penyedia jasa profesional yang mengalihkan proses pelaksanaan jasa tertentu kepada pihak ketiga sudah sesuai kompetensi masing-masing, merupakan tindakan yang sah dan lazim berdasarkan kontrak yang berlaku bagi kedua belah pihak. Adapun saya menjawab dari tudingan nomor 4 ini yang sangat-sangat kasar ya. Dia menulis menipu dan merugikan klien dalam kurung PT Adi Dharma Eka Prana dengan menyewakan kembali ruang kantor kepada pihak lain, padahal sudah disewa dan dibayar lunas selama 1 tahun senilai kurang lebih 150 juta sejak bulan Oktober 2022. Kita jawab bahwa pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin 4 yang dituduhkan merupakan tudingan yang serius yang diduga memiliki tendensi terhadap sebab pihaknya tanpa didahului oleh suatu putusan pengadilan secara semena-mena dan telah menyatakan klien kami menipu tanpa ada kata dugaan ya, sehingga dalam hal pihaknya tidak mampu membuktikan pernyataan atau dalilnya maka akan berpotensi atau menimbulkan suatu perkara hukum di kemudian hari. Adapun fakta yang sesungguhnya yaitu unit yang disewa PT Adi Dharma Eka Prana justru saat ini dalam kondisi tidak ditempati alias kosong. Poin kelima, bahwa berkaitan dengan pernyataan saudara Arif Edison SHMH sebagaimana poin kelima, jika benar pihak yang mampu membuktikan hal tersebut, hal itu merupakan persoalan internal klien kami yang sama sekali tidak memiliki dampak apapun sepanjang klien kami tidak pernah merugikan pihak manapun. Adapun persoalan modal dasar maupun modal ditempatkan dalam satu perseroan terbatas tidak harus linear dengan jumlah tenaga kerja dan aset sewaan. Ini membantah poin kelima yang dia menyatakan merugikan negara dengan skema modal PT 5 Sekawan yang tertulis sangat kecil, yaitu 100 juta, namun mampu membayar ratusan karyawan dan menyewa puluhan kantor cabang di berbagai menara yang tersebar di ibu kota, sebagaimana dinyatakan dalam website resmi High Five setidaknya hingga press release ini disampaikan. Poin 6, bahwa segala pernyataan atau pernyataan press release saudara Arif Edison tertanggal 15 Februari 2023 telah dinyatakan nyata merugikan kredibilitas, reputasi dan nama baik klien kami, sehingga kami akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk menempuh langkah-langkah hukum dan membela kepentingan hukum klien kami tersebut. Poin 7, bahwa perlu diketahui pula oleh saudara Arif Edison SHMH selaku advokat, saudara pula perlu lebih menjunjung etika yang tinggi dalam menyampaikan suatu pernyataan yang harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sepanjang tudingan itu tanpa dan tidak ada kata-kata diduga terhadap klien kami, sehingga kami meyakini tindakan saudara tersebut tidak patut dilindungi oleh hak imunitas advokat berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 garing PUU
11/2013. Sehingga kami pula akan mencadangkan hak hukum klien kami untuk menempuh langkah-langkah hukum terhadap diri saudara dalam rangka membela hak-hak kepentingan hukum klien kami. Seperti itu. Mas John, mungkin dengan kejadian ini mungkin kerugian besar apa yang Mas John dapatkan? Ini kan udah masuk di media juga nih. Ya mungkin sebelum saya tanggapin, skemanya adalah Direktur Utama PT Lima Sekawan Indonesia, Pak Sabar, saya kasih kesempatan dulu untuk menyampaikan hal ini. Nanti giliran saya akan berbicara ya. Oke, baik teman-teman, selamat sore. Saya akan menyampaikan secara detail. Saya selaku direktur dari PT Lima Sekawan Indonesia. Sekaligus founder ya. Jadi kalau tadi ada bahasa mantan karyawan, itu bohong. Ya, dia tidak berdasarkan fakta berbicaranya karena Pak Sabar Pardamen Lubang Tobing SEMM AKCA CTL CTAP BKP adalah foundernya High Five PT Lima Sekawan Indonesia. Betul. Saya adalah founder daripada PT Lima Sekawan Indonesia yang kami dirikan tanggal 19 Januari 2019 jam 5 sore. Jadi akan saya sampaikan di hadapan notaris Sonia ya. Pertama, perjanjian lisensi merek High Five sudah saya tanda tangani bersama dengan Ibu Cindy Kurniawan tanggal 28 September 2022 dan jangka waktu pemakaian merek High Five ini adalah 10 tahun. Sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2031. Jadi bahwa kami tidak pernah menipu atau melakukan hal apapun terhadap merek High Five karena ini secara notaril sudah kami buat perjanjian lisensi dan kami sudah membayarkan apa yang menjadi hak daripada Ibu Cindy Kurniawan dan kami sudah membayarkan royalti, pajak royalti atas perjanjian brand ini. Yang kedua, kami sudah menunjuk kantor akuntan publik KAP yaitu Pak Irfan Alim Wahyu, nomor lisensi 485 KM1 2018 yang terdaftar resmi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kami juga sudah menunjuk kantor akuntan publik Adi dan Deki nomor kantor akuntan publik 5971 KM1 2022 di mana para akuntan publik yang sudah kami tunjuk tersebut sudah mengerjakan pekerjaannya dan sudah tuntas. Audit sudah selesai dikerjakan oleh kantor akuntan publik kami ini tanggal 27 Oktober 2022. Jadi sangat tidak benar kalau dikatakan bahwa kami tidak mengerjakan laporan keuangan tersebut. Kami sudah membayar down payment juga kepada kantor akuntan publik yang sudah kami tunjuk tersebut. Untuk pekerjaan pajak, kami pun sudah mengerjakan dan surat tanggapan sudah diterima oleh kantor KPP Jakarta Sawah Besar tanggal 15 Juni 2022. Jadi sangat tidak benar kalau dia bilang kami tidak mengerjakan pekerjaan pajak tersebut. Karena surat tanggapan sudah resmi diterima oleh KPP Jakarta Sawah Besar 2 tanggal 15 Juni 2022. Saya pun sebagai konsultan pajak sudah melakukan pertemuan dengan kantor KPP dengan saudara Aris Pratio adalah pegawai dari KPP tanggal 26 bulan April 2022 dan sudah ada closing statement dengan KPP tersebut. Yang ketujuh, bahwa dia menuduh kami melakukan jual beli saham secara ilegal. Saya akan bantah bahwa RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Jual Beli Saham sudah dilakukan PT Lima Sekawan Indonesia tanggal 21 bulan Agustus 2021 dan secara resmi sudah diumumkan di koran tanggal 21 bulan 7 2021. Artinya sebelum RUPS ini dilakukan oleh notaris kami sudah diumumkan 1 bulan sebelumnya. Dan semua apa yang menjadi hak daripada pemegang saham sebelumnya sudah kami bayarkan. Itu kami bayarkan di tanggal 16 bulan Juni 2021 dan tanggal 19 bulan 7 2021. Semua bukti-bukti pembayaran kepada pemegang saham tersebut ada saya simpan. Terima kasih.